kita sudah bisa melakukan active dan passive information gathering seperti di video sebelumnya. Contohnya kita menggunakan tool ping dan NSLOOKUP untuk mencari informasi yang cukup basic, yang paling sederhana, yaitu IP address dari sebuah website. Oke. Dan untuk passive information gathering, contohnya kita menggunakan Google sebagai middle source untuk mencari informasi IP address dari sebuah website. Oke. Dan di video kali ini saya akan tunjukkan cara membuat tool sendiri dengan menggunakan bahasa Python. Jadi kita juga bisa mencari informasi IP address dari sebuah website dengan bahasa Python tanpa harus menggunakan tool-tool seperti ping dan NSLOOKUP. Oke, sekarang kita langsung buka text editor Nano. Kita ketik Nano, kemudian buat nama filenya, misalnya check IP, kemudian kita beri ekstensi py, checkip.py, enter. Oke. Untuk melihat IP address dari sebuah website, kita butuh modul yang disebut socket. Oke. Untuk itu kita import socket. Setelahnya kita langsung buat sebuah variabel hostname. Sama dengan kita akan gunakan input, misalnya enter a website, enter a domain name, misalnya. Oke, kemudian kita tutup kurung, dan di bawahnya kita cek IP-nya dengan membuat sebuah variabel, misalnya IP address. Nah, untuk melihat IP address dari domain name di atas, kita gunakan modul socket. Kita ketik socket dot get host by name. Oke, kemudian kita masukkan variabel hostname ke dalam itu. Oke, sebenarnya sudah selesai karena kita tidak mencari informasi yang lain. Kita hanya butuh IP address, jadi code-nya cukup sederhana ya. Dan kita sudah bisa langsung memprint hasil dari IP address-nya. Kemudian kita print, mungkin kita gunakan fstring. Kita akan print juga domainnya. Jadi pertama kita ketik domain name, kita buat kurung kurawal, masukkan hostname-nya ke sini. Jangan lupa kutip, tanda petik, kemudian kita print lagi IP address-nya. Oke. Kita masukkan IP address ke sini. Oke, cukup sederhana sekali. Nah, hanya dengan beberapa baris code saja, kita sudah bisa memperoleh IP address dari sebuah website. Oke, sekarang kita akan simpan, tekan Ctrl O, kemudian Enter, dan kemudian tekan Ctrl X untuk keluar. Oke, untuk mencobanya kita akan gunakan Python, kemudian kita masukkan nama filenya checkip.py, Enter. Command not found, berarti kita harus gunakan Python 3. Ketik Python 3, checkip.py, enter, ya. Nah, sekarang kita diminta untuk masukkan nama domainnya. Misalnya kita gunakan domain yang kemarin seperti dpr.go.id, enter. Oke. Dan sekarang kita bisa lihat di sini kita memprint nama domainnya, di bawah kita bisa memperoleh IP address-nya. Oke, jadi sama dengan ping sebelumnya, kita bisa memperoleh IP address dari sebuah domain name. Oke, kita coba lagi seperti Facebook, ya, enter, facebook.com, ya, kita bisa memperoleh IP address facebook.com. Kemudian kita coba lagi misalnya instagram.com. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat tool untuk mencari IP address dari sebuah website. Kemudian kita akan bandingkan hasilnya dengan ping dan NSLOOKUP. Oke, apakah hasilnya sama? Pertama kita akan coba ping, misalnya dpr.go.id, kemudian strip 4. Oke, ping strip 4 ini bisa juga kita buat seperti ini ya, ping 4, kemudian
dpr.go.id. Sama saja, kita enter, dan benar ya, kita memperoleh hasil yang persis sama ya, dengan ping dan dengan menggunakan Python, tool yang kita buat sendiri. Oke, jadi kita tidak perlu menggunakan tool lain jika kita sudah bisa membuat tool sendiri. Dan jika hasilnya juga sama ya. Oke, sekarang kita akan stop dulu proses dari ping ini. Oke, Ctrl C. Kemudian kita bandingkan lagi dengan NSLOOKUP. Kita coba NS. NS. Oke, mungkin kita clear aja dulu. NS lookup dpr.go.id. Enter. Ya, ini dia 144, 125, 243, dan 72. Tetapi dengan NS lookup ini kita juga memperoleh IP address yang lain. Jadi ada dua IP address dari dpr.go.id. Oke, itu dia, kita sudah berhasil membuat tool dengan menggunakan bahasa Python untuk tujuan information gathering yang basic, yaitu mencari IP address dari sebuah website. Oke, kita sebenarnya juga bisa mencari informasi yang lain dengan menggunakan bahasa Python. Misalnya kita ingin melihat geolocation dari IP address yang kita temukan. Oke, untuk itu kita akan lanjutkan mengcoding dari checkip.py tadi. Kita buka lagi nano. Kita buka lagi file yang tadi, checkip.py. Oke. Nah, di sini kita akan edit. Oke, kita enter. Oke, mungkin kita akan import dulu beberapa modul yang kita butuhkan, seperti request ya. Kita import request. Dan kita juga membutuhkan import pprint. Biar hasil printnya nanti bisa terlihat teratur ya, rapi. Oke, kita masih membutuhkan code yang ini. Kita akan menambahkan code yang baru di bawah. Oke. Jadi kita akan menggunakan modul request. Oke. Dan kita kirimkan URL-nya dengan modul request untuk mendapatkan response. Dan dari response-nya kita akan mendapatkan geolocation dari sebuah IP address. Oke, pertama misalnya kita buat URL sama dengan HTTP. Jadi geolocation ini kita gunakan geolocation database ya. Jadi kita ketik di sini https geolocation.db.com. Kemudian JSON. Baru kita tambahkan dengan IP address yang kita buat di atas ya. Oke. Dan setelah kita memperoleh URL-nya, sudah kita buat URL-nya, kita akan membuat response. Oke, mungkin di sini kita robah namanya menjadi request URL, dan di bawahnya kita buat response. Oke. Response sama dengan, nah untuk responnya kita gunakan modul request. Request.get request URL. Oke. Dan selanjutnya kita bisa simpan hasil dari responsnya ke dalam variabel baru. Misalnya geolocation sama dengan geolocation sama dengan kita buat di sini response .content.decode. Jadi kita harus mendecode-nya.
untuk melihat hasil teksnya. Response.content.decode. Oke, kalau ini kita print, kita akan peroleh hasil yang tidak rapi ya, banyak sekali tanda kurung, jadi susah untuk kita baca. Untuk itu kita akan menghapus beberapa tanda kurung. Kita buat lagi geolocation sama dengan geolocation dot split. Kita akan split tanda kurungnya seperti ini. Oke. Yaitu tanda split yang indeks pertama. Kemudian kita strip ya. Tanda kurungnya. Oke. Apa ada yang salah? Kemudian tidak ada ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah itu baru kita load JSON-nya ya. Kita buat dalam JSON. Ini kita buat dalam bentuk dictionary biar rapi ya. Jadi ada key, ada value. Oke, dalam bentuk JSON file. Kemudian kita buat lagi geolocation sama dengan JSON, oke, dot load ya, JSON dot load. Kemudian kita masukkan geolocation-nya ke dalam geolocation. Oke, setelah itu baru kita print dalam bentuk dictionary ya. Kita akan print per item. Jadi itemnya akan kita bagi menjadi key dan value biar lebih rapi ya. Untuk itu kita akan gunakan for loop for key, value, oke, in geolocation dot items, oke. Kemudian kita akan print gunakan pprint. Kita akan rubah menjadi string untuk k-nya. Kemudian kita tambahkan dengan ini titik 2 untuk pemisah antara key dan value. Kemudian kita tambahkan dengan string value. Oke. Ya, saya kira itu saja. Sekarang kita bisa melihat hasilnya ya. Sekarang yang di bawah ini kita hapus saja. Oke. Kita akan hapus dan kita akan langsung simpan Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Sekarang kita coba lagi Python 3 checkip.py. Enter. Ya, enter a domain name, kita masukkan dpr misalnya .go.id, tekan enter, dan kita tunggu prosesnya selesai. JSON is not defined. Oh, apakah kita tadi belum mengimport JSON ya? Sekarang kita buka lagi nano checkip.py. Oh ya, kita belum mengimport JSON ya. Yang kita lupa. Sekarang kita import JSON. Oke. Tekan lagi enter, Ctrl O dan enter, kemudian Ctrl X. Kita akan coba lagi. Sorry. Ctrl O, enter, Ctrl X. Oke. Kita akan coba Python 3 checkip.py. Oke. dpr.go.id, enter. Oke, nah sekarang kita bisa lihat hasilnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada geolocation, latitude, dan longitude. Nah, kita bisa copy ini, hasil dari latitude dan longitude ini ke Google Map ya. Sekarang mungkin kita bisa coba praktekkan. Kita akan buka Google, kemudian ketik Google Map. Google Map. Oke. Oke, kita tinggal masukkan di sini
Apakah latitude atau longitude yang duluan ya? Saya juga tidak paham. Sekarang saya coba saja latitude-nya duluan. Min 2,9764, kemudian koma, kemudian longitude-nya 104,75. Oke, enter. Ya, sekarang kita bisa melihat hasilnya ya. Dan inilah lokasi dari IP address tersebut. Oke, ini. Ini untuk membesarnya gimana ya? Oh ya, seperti ini ya. Oke, ternyata di sebelah kantor gubernur ya. Oke. Kita bisa coba lagi yang lain, misalnya Facebook. Kita akan lihat geolocation dari Facebook. Oke, kita enter. Kita coba lagi. Python 3, check ip.py. Kita masukkan facebook.com, enter. Oke. Nah, ini adalah geolocation untuk facebook.com. Dan negaranya berada pada Ireland. Mungkin Facebook yang di Ireland ya. Kita akan coba saja dulu. Coba masukkan geolocation-nya. Kita copy yang latitude. Copy. Oke, masukkan ke sini. Koma. Kemudian kita copy lagi yang longitude. Copy. Oke, enter. Enter. Ya, ternyata kita temukan geolocation-nya di Sungai Liffey. Mungkin di sekitar ini ya. Tidak terlalu akurat mungkin. Nah, yang penting kita sudah bisa melihat geolocation-nya. Mungkin tidak jauh dari sekitar ini lokasinya ya. Sedikit kurang akurat mungkin. Atau memang berada dalam sungai ya. Saya tidak tahu. Dan itu cara kita melihat geolocation dari sebuah IP address yang kita dapatkan. Oke. Mungkin kalau masih penasaran kita coba lagi dengan instagram.com. Instagram.com. Oke, kita coba. Oke, ternyata sama ya. Ya, karena perusahaannya sama. Facebook dan Instagram ya. Perusahaan yang sama. Oke, atau kita coba sekali lagi google.com. Oke, nah sekarang kita copy saja ini. Copy. Ya, ini negaranya benar, United States. Kita akan cek dari geolocation-nya. Copy. Kita masukkan ke sini. Ini. Copy. Paste. Enter. Oke, mungkin sedikit kurang akurat, tetapi hasilnya sudah menunjukkan geolocation dari sebuah IP address ya. Oke, ya Amerika Serikat ya. Di sini bukan di laut, saya kira tadi laut. Ternyata ini danau ya, Kansas. Oke. Tapi yang terpenting di sini adalah IP address-nya. Kita sudah memperoleh IP address dari sebuah website. Dengan IP address tersebut, banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya untuk melakukan scanning dengan Nmap, kita bisa menggunakan hasil scanning tersebut untuk melakukan vulnerability analysis. Kita juga bisa gunakan IP address ini nanti untuk melakukan exploit. Ya, dan banyak lagi. Misalnya
untuk menggunakan Meterpreter untuk mengakses sebuah sistem, kita harus tahu IP address-nya, oke? Jadi, jika kita sudah bisa mencari IP address dari sebuah sistem atau sebuah website, maka kita sudah mempunyai skill dasar untuk melanjutkan ke aktivitas ethical hacking yang berikutnya.